dunia digital seringkali menjadi tempat untuk humor, satir, dan komentar sosial. Di sini orang-orang merasa bebas untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang mungkin tidak bisa mereka lakukan di dunia nyata. Tapi apa yang terjadi ketika lelukon yang tampaknya tidak berbahaya memicu kemarahan nasional? Bagaimana jika sebuah meme sederhana bisa mengguncang seluruh negara? Inilah yang terjadi pada seorang mahasiswa ITB yang hanya diidentifikasi sebagai SSS, yang mendapati dirinya berada di pusat kontroversi yang melibatkan meme Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Meme tersebut yang awalnya dimaksudkan sebagai lelucon, berubah menjadi isu nasional. Meme yang dibagikan di media sosial dengan cepat menjadi viral, memicu perdebatan sengit dan mengundang kritik tajam dari berbagai pihak, terutama dari Budi Arya Setiadi, Ketua Relawan Pro-Jokowi, Projo. Reaksi yang muncul menunjukkan betapa sensitifnya masyarakat terhadap simbol-simbol politik. Kejadian ini menjadi pengingat akan kekuatan dan bahaya ekspresi online, terutama di era media sosial di mana konten dapat menyebar dengan cepat. Satu postingan bisa mengubah persepsi publik dalam hitungan detik. Ini juga menyoroti hubungan yang kompleks antara kebebasan berbicara, rasa hormat terhadap otoritas, dan norma kewarganegaraan digital yang terus berkembang. Bagaimana kita menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial? Saat bangsa bergulat dengan insiden tersebut, pertanyaan tetap ada tentang batasan perilaku online yang tepat dan potensi konsekuensi dari tindakan digital. Apakah ada garis yang jelas antara kebebasan berekspresi dan penghinaan? Kasus ini juga menarik perhatian pada peran teknologi dalam membentuk wacana publik dan tantangan dalam menavigasi batas-batas yang seringkali kabur antara humor, kritik, dan pelanggaran langsung di ruang digital. Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Seiring terungkapnya cerita, menjadi jelas bahwa implikasi dari tindakan SSS meluas jauh melampaui satu meme, menyentuh nilai-nilai dasar masyarakat dan sifat dasar satir politik di era digital. Ini adalah pengingat bahwa tindakan kecil di dunia maya bisa memiliki dampak besar di dunia nyata. Budi Arya Setiadi, pendukung setia Presiden Jokowi, langsung mengutuk meme tersebut, menilainya sebagai tindakan tidak hormat terhadap jabatan tertinggi negara. Meme tersebut dianggap sebagai penghinaan yang tidak bisa diterima. Tindakan mengunggah foto yang melecehkan pemimpin negara sangat tidak dibenarkan. Tegasnya, menambahkan bahwa ini adalah serangan langsung terhadap integritas kepresidenan. Kata-katanya menggemakan sentimen mereka yang marah oleh pelanggaran yang dirasakan. Tidak bisa ditoleransi. Banyak yang merasa bahwa tindakan ini telah melewati batas. Itu hoax untuk menghina atau melecehkan orang lain atau kepala negara. Meme tersebut tidak hanya ofensif tetapi juga berbahaya. Kecaman Ari lebih dari sekadar menyebut meme itu ofensif. Dia menilainya sebagai upaya yang disengaja untuk merusak kepresidenan dan lebih luas lagi, integritas bangsa. Dengan menyebut meme tersebut sebagai hoax, Ari berusaha untuk menekankan niat jahat di balik pembuatan dan penyebarannya. Ini adalah serangan terhadap simbol negara. Kata-katanya yang keras beresonansi dengan banyak orang yang sependapat dengannya bahwa meme tersebut telah melewati batas, berpindah dari ranah satir yang dapat diterima menjadi serangan langsung terhadap presiden. Tanggapan yang cepat dan tegas dari Ari menggarisbawahi sensitivitas seputar segala bentuk ketidakhormatan yang dirasakan terhadap kepresidenan di Indonesia. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehormatan jabatan tersebut. Ini juga menyoroti sifat wacana politik yang semakin terpolarisasi, baik online maupun offline, di mana tindakan yang tampaknya tidak berbahaya sekalipun dapat diinterpretasikan melalui lensa partisan. Kecaman Arya berfungsi sebagai seruan bagi mereka yang merasa bahwa meme tersebut telah keterlaluan, menggalang dukungan untuk tindakan cepat dan tegas terhadap mahasiswa tersebut. Ini juga menyoroti bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah dan memicu ketegangan politik. Ari menekankan pentingnya bertanggung jawab dalam berbagi konten. Di era digital ini, tindakan yang tampaknya tidak berbahaya sekalipun dapat diinterpretasikan melalui lensa partisan, memperburuk polarisasi yang sudah ada. Kecaman Ari berfungsi sebagai seruan bagi mereka yang merasa bahwa meme tersebut telah keterlaluan, menggalang dukungan untuk tindakan cepat dan tegas terhadap mahasiswa tersebut. Ini adalah pengingat bahwa dalam dunia yang semakin terhubung,
setiap tindakan memiliki konsekuensi yang luas dan mendalam. Inti dari kontroversi ini terletak pada pertanyaan mendasar, di mana kita menarik garis antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab yang menyertainya. Budi Arya, meskipun mengakui hak atas kebebasan berbicara, menekankan bahwa hak ini tidak mutlak. Kebebasan berpendapat bukan tanpa batas dan dibatasi oleh kebebasan orang lain, tegasnya. Menggarisbawahi perlunya menyeimbangkan kebebasan individu dengan hak dan kepekaan orang lain. Pernyataan Arya mencerminkan perdebatan yang lebih luas tentang batasan kebebasan berbicara, terutama dalam konteks platform online, di mana anonimitas dan potensi viralitas dapat memperkuat dampak konten yang berbahaya. Kata-katanya beresonansi dengan mereka yang percaya bahwa kebebasan berekspresi, meskipun sakral, tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau hasutan untuk melakukan kekerasan. Kasus SSS membawa perdebatan ini ke permukaan, memaksa masyarakat Indonesia untuk menghadapi kompleksitas menavigasi lanskap digital, di mana gagasan tradisional tentang kebebasan berbicara berpotongan dengan tantangan unik yang ditimbulkan oleh teknologi. Ini menggarisbawahi perlunya dialog berkelanjutan tentang perilaku online yang bertanggung jawab dan pentingnya membina budaya hormat dan toleransi, bahkan dalam menghadapi pandangan yang berbeda. Bagian 4, ITB menanggapi tindakan penyeimbangan yang rumit. Saat kontroversi berkecamuk, semua mata tertuju pada Institut Teknologi Bandung, universitas bergengsi tempat SSS terdaftar. Sebagai salah satu institusi pendidikan terkemuka di Indonesia, ITB memiliki reputasi yang harus dijaga, dan setiap langkah yang diambil akan diawasi dengan ketat oleh publik. Institusi ini berada dalam posisi yang sulit menyeimbangkan tekanan untuk melindungi hak-hak mahasiswanya, sambil menanggapi kekhawatiran mereka yang tersinggung oleh meme tersebut. Ini adalah situasi yang memerlukan kebijaksanaan dan kehati-hatian yang luar biasa. Dalam pernyataan yang disusun dengan hati-hati, ITB mengonfirmasi bahwa pihaknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait kasus ini. Mereka menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi untuk menemukan solusi yang adil dan seimbang. Pernyataan tersebut, meskipun singkat, berbicara banyak tentang kesulitan yang dihadapi institusi. Ini menunjukkan betapa kompleksnya situasi ini dan betapa pentingnya untuk tidak membuat keputusan yang terburu-buru. ITB, yang dikenal karena keunggulan akademik dan komitmennya untuk mendorong pemikiran kritis, kini berada di pusat kontroversi nasional yang mengancam reputasinya. Mereka harus menavigasi situasi ini dengan hati-hati untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Tanggapan terukur institusi tersebut mencerminkan kesadarannya akan taruhan tinggi yang terlibat dan keinginannya untuk menghindari tindakan apapun yang dapat memperburuk situasi. Mereka berusaha untuk tetap netral dan adil dalam penanganan kasus ini. Pernyataan ITB juga mengungkapkan pilihan sulit yang dihadapi lembaga pendidikan di era digital. Dengan semakin banyaknya mahasiswa yang aktif di media sosial, tantangan untuk mengawasi dan mengatur perilaku online menjadi semakin kompleks. Karena mahasiswa semakin aktif di media sosial, universitas bergulat dengan cara menyeimbangkan peran mereka sebagai pendidik dengan tanggung jawab mereka untuk menangani perilaku online yang mungkin dianggap berbahaya atau menyinggung. Ini adalah tantangan yang terus berkembang dan memerlukan pendekatan yang dinamis. Kasus SSS menjadi pengingat nyata akan tantangan yang dihadapi universitas dalam menavigasi lanskap yang kompleks ini, dan perlunya pedoman yang jelas dan dialog terbuka untuk mengatasi insiden semacam itu di masa mendatang. Dengan demikian, ITB berkomitmen untuk terus beradaptasi dan belajar dari setiap pengalaman untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman dan inklusif bagi semua. Bagian 5, lengan panjang, hukum penyelidikan polisi sedang berlangsung. Dengan meningkatnya tekanan publik, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengumumkan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan atas masalah tersebut. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, membenarkan bahwa SSS telah ditangkap dan sedang menghadapi proses hukum, menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Dia menambahkan bahwa detail tentang identitas SSS tidak akan diungkapkan saat ini untuk melindungi integritas penyelidikan. Keterlibatan polisi dalam kasus ini menandakan keseriusan tuduhan terhadap SSS.
Ini juga menimbulkan kekhawatiran di antara para pendukung kebebasan berbicara yang khawatir bahwa penangkapan mahasiswa tersebut dapat berdampak buruk pada ekspresi online. Kasus ini menyoroti potensi konsekuensi dari tindakan online dan perlunya individu untuk memahami konsekuensi hukum dari jejak digital mereka. Penyelidikan polisi juga menggarisbawahi tantangan dalam mengatur konten online dan kompleksitas penerapan hukum yang ada ke ranah digital. Seiring teknologi terus berkembang pesat, pembuat undang-undang dan lembaga penegak hukum bergulat dengan cara menyeimbangkan antara melindungi kebebasan berbicara dan mencegah bahaya online. Kasus SSS menjadi kasus uji bagi sistem hukum Indonesia, memicu diskusi tentang kecukupan hukum yang ada dalam menangani pelanggaran online dan perlunya kejelasan dan transparansi yang lebih besar dalam penerapannya.